Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Mamonto dengan NIM 2203-1108-0026 dari Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Dengan hormat kepada Kaprodi Dr. Insinyur Sofia Wantasen, MSI, dan kepada dosen penanggung jawab Dr. Insinyur Sandra Enggelin Bakasi, MSI, dan dosen pengampu Insinyur Roni Nangoy, MS. Baiklah, saya akan membawakan tujuan materi, yaitu bahan organik tanah. Bahan organik tanah merupakan bahan di dalam atau permukaan tanah yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, dan manusia, baik yang telah mengalami dekomposisi lanjut maupun yang sedang mengalami proses dekomposisi. Secara substansi, bahan organik tersusun dari bahan humus dan non-humus. Bahan humus merupakan bahan yang telah terdekomposisi dan merupakan lapisan tanah yang paling subur. Humus mempunyai pengaruh memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas pertukaran kation dalam tanah, penyangga pH tanah, dan meningkatkan daya simpan lengkas. Kandungan bahan organik tanah berkisar antara 0,5-5% pada tanah-tanah mineral dan mencapai 98% untuk tanah gambut atau organik. Bahan non-humus. Bahan non-humus meliputi bahan yang sedang terdekomposisi sebagian. Bahan non-humus merupakan sumber energi bagi mikroorganisme tanah serta sumber hara bagi tanaman. Melalui proses mineralisasi, bahan organik akan tersedia unsur hara mikro maupun makro. Sedangkan bahan humus mengandung unsur hara seperti NH4, NO3, SO4, S, dan H2PO4. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kandungan bahan organik tanah antara lain: yang pertama iklim, yang kedua tipe penggunaan lahan, yang ketiga bentuk lahan, yang keempat kegiatan manusia. 2. Bahan organik tanah dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, bahan yang belum mengalami perubahan, meliputi sisa-sisa yang masih segar dan komponen-komponen yang belum mengalami transformasi, yaitu senyawa yang masih berupa sisa peruraian yang terdahulu. Yang kedua, bahan yang telah mengalami transformasi, disebut dengan humus. Humus adalah zat humat yang bercampur bersama dengan produk-produk sintesis mikroba yang sudah menjadi suatu senyawa yang stabil serta telah menjadi bagian dari tanah. Yang ketiga, bahan organik tanah di daerah bumi tropik. Indonesia yang terletak pada 11 derajat luas utara dan 11 derajat luas selatan memiliki iklim tropik, yaitu wilayah dengan suhu rata-rata tahunan tinggi. Bahkan Indonesia sebagian besar wilayah memiliki iklim humitropik, yaitu memiliki suhu dan kelembaban tinggi. Suhu udara di Indonesia berkisar antara 20-35 derajat Celcius dengan rata-rata 26-28 derajat Celcius. Sedangkan kelembaban udara berkisar 70-90% dengan rata-rata 80%. Sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian barat, memiliki curah hujan tinggi, sehingga kelembaban tanahnya juga tinggi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.